Halo teman-teman, di kesempatan yang berbahagia ini saya dari IWP Channel 05 akan melakukan review lagi untuk mobil All New Xenia yang 1500cc tahun 2021. Kebetulan mobil yang akan kita review pada saat ini adalah yang tipe tertinggi, tipe 1.5 R CVT ADS. Mobil ini adalah mobil yang baru keluar atau baru di launching kemarin. Tapi sebelum saya melanjutkan review untuk mobil ini, saya sangat berterima kasih kepada teman-teman yang telah like, mengkomen, serta subscribe IWP Channel 05 ini. Karena dengan dukungan teman-teman, IWP Channel 05 ini akan lebih besar lagi di masa yang akan datang. Nah teman-teman, sekarang kita akan mulai reviewnya. Mulai dari interior dan eksteriornya teman-teman. Ikuti terus review ini selanjutnya. Nah teman-teman, sekarang kita mulai reviewnya dari tampak depannya. Untuk yang Xenia yang 1500cc tipe 15R ADS ini, kita lihat di lampunya dia sudah LED, dan di lampu ini dia sudah dilengkapi dengan list berwarna merah. Ini adalah tanda dari ADS itu sendiri. Kemudian di lampunya juga sudah LED dengan bentuk seperti ini. Kemudian dia juga dilengkapi dengan fog lamp. Fog lampnya sudah di cover berwarna hitam teman-teman. Kemudian dia juga dilengkapi dengan skid plate di depan. Kemudian di sampingnya juga. Dan kalau kita lihat di air damnya teman-teman, tampilan air damnya adalah seperti yang terlihat di kamera ini. Air dam Xenia ini kebalikan dari air damnya Avanza teman-teman. Bentuknya seperti ini. Air damnya terdiri dari 2 layer. Dan tampilan ini adalah tampilan yang terbaru teman-teman. Kemudian di kap mesin dia tetap sama, mempunyai lekukan kiri dan kanan. Dan ini adalah air wipernya teman-teman, serta wipernya bentuknya adalah seperti yang terlihat di kamera ini teman-teman. Nah, setelah kita lihat di bagian depannya, kita lihat secara keseluruhan dari mobil ini tampilannya adalah seperti yang terlihat di kamera ini teman-teman. Nah, inilah tampilan secara keseluruhan dari mobil ini untuk yang 1500cc. Kemudian kalau kita lihat di sampingnya, di samping ini tampilannya adalah seperti yang terlihat di kamera ini teman-teman. Nah, mobil ini dilengkapi dengan skid plate, kemudian di list berwarna merah. Ini dari depan sampai belakang. Kemudian untuk bannya, nah kalau kita lihat di bagian ban, tampilan dari bannya adalah seperti yang terlihat di kamera ini. Dan velgnya sudah two-tone dengan tampilan yang terbaru. Kemudian untuk sistem pengereman dia menggunakan cakram, dan per menggunakan sistem per McPherson Strut. Dan ukuran ban menggunakan ban dengan ring 16 dan ukuran ban 195/60. Sedangkan mobil ini mempunyai sistem keselamatan sudah dilengkapi dengan VSC, CVT dan ABS serta EBD. Mobil ini juga dilengkapi dengan line departure preventif, kemudian dilengkapi dengan pedal separation control, serta dilengkapi dengan hill start assist atau yang dikenal dengan HSA. Dan mobil ini juga dilengkapi dengan line departure warning. Nah, itulah teman-teman kelengkapan dari mobil ini. Kalau dari segi safety-nya di ban atau di penggerak roda depannya. Nah teman-teman, kalau kita lihat di kaca spion, mobil ini sudah dilengkapi dengan kamera 360, kemudian kaca spion yang sudah dilengkapi dengan lampu sen. Kaca spion ini teman-teman sudah retractable dan electric mirror teman-teman, tampilannya seperti yang terlihat di kamera kita ini. Kemudian dia juga dilengkapi dengan talang air dari depan sampai belakang, serta pilar blackout, dan dilengkapi dengan gagang pintu yang sudah menyatu dengan bodi warnanya teman-teman. Tampilannya secara keseluruhan adalah seperti yang terlihat di kamera ini. Dia juga dilengkapi dengan
kaca film dari depan sampai belakang. Kemudian kalau kita lihat di ban belakangnya, ban belakang dia kan menggunakan ring 16 ukuran 195 dan tampilan velg yang sudah two-tone color dilengkapi dengan sistem pengereman yang tromol, teman-teman. Kemudian dia menggunakan per keong di belakangnya yang ditopang dengan shock sehingga mobil ini lebih stabil pada saat kita berkendara. Pada saat ini mobil ini menggunakan ban Campiro Eco. Kemudian penopang shocknya bentuknya seperti yang terlihat di kamera ini, teman-teman. Dan tampilan keseluruhan dari mobil ini adalah seperti yang terlihat di kamera ini. Nah, selanjutnya kita akan review ke bagian belakangnya, teman-teman. Di bagian belakang ini mobil yang terbaru sekarang ini, teman-teman, untuk Xenia. Dia sudah dilengkapi dengan antena sirip hiu di bagian atasnya. Kemudian dia dilengkapi dengan spoiler. Spoiler ini sudah dilengkapi dengan air wiper, teman-teman. Tampilannya adalah seperti yang terlihat di kamera ini. Kemudian dia dilengkapi dengan wiper. Kemudian pintu belakangnya sudah digarnish di bagian tengahnya. Kemudian dia dilengkapi dengan lampu belakang yang sudah LED. Ini adalah tatakan platnya serta kamera mundurnya, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat ke bagian bawahnya, mobil ini juga sudah dilengkapi dengan sensor parkir. Kemudian dilengkapi dengan muffler cutter. Tampilan dari ban serepnya seperti yang terlihat di kamera ini, teman-teman. Nah, untuk mobil yang terbaru ini, pintu belakangnya lebih berotot, teman-teman. Tampilannya seperti ini. Nah, kemudian teman-teman kita lihat ke bagian bagasinya. Untuk mobil Xenia yang terbaru, di belakang ini tampilan bagasinya adalah seperti ini, teman-teman. Bangku belakang bisa dilipat mendatar, teman-teman. Kemudian kalau di belakang ini sekarang sudah dilengkapi dengan box. Nah, di dalam box ini bisa kita menyimpan dongkrak atau sejenisnya atau barang-barang lain yang akan kita masukkan ke dalamnya. Nah, tampilan bangku kalau dilipat adalah seperti yang terlihat di kamera ini, teman-teman. Dia bisa dilipat datar dan dapatkan bagasi yang lebih luas kalau kita mau membawa barang yang lebih banyak. Nah, mobil ini juga sudah dilengkapi dengan cargo net seperti hal-hal sebelumnya. Cargo netnya seperti yang terlihat di kamera ini, teman-teman. Nah, itulah gambarannya untuk di bagasi. Kemudian kita akan lanjutkan reviewnya ke bagian interiornya, teman-teman. Nah, kalau kita lihat di bagian interior, di pintu belakang, di pintu depannya, teman-teman. Di pintu depan ini tampilannya adalah seperti yang terlihat di kamera ini. Dia masih menggunakan warna bawaan pabrik. Gagang pintu yang sudah di chrome. Kemudian dia sudah dilengkapi dengan electric mirror. Kemudian power window serta dia juga dilengkapi dengan auto retractable function, teman-teman. Dan dia juga dilengkapi dengan door trim paket bentuknya seperti ini serta dilengkapi dengan speaker. Nah, itulah teman-teman kalau kita lihat di door trim depan. Nah, kalau kita lihat di interior depannya tampilannya adalah seperti yang terlihat di kamera ini. Nah, teman-teman, sekarang kita akan mencoba masuk ke dalamnya dan kita akan coba rasakan kenyamanannya, teman-teman. Nah, kita lihat di bagian sampingnya dulu, teman-teman. Di bagian samping tampilan dari saluran AC-nya adalah seperti yang terlihat di kamera ini. Kemudian dia dilengkapi dengan cup holder dan juga dilengkapi dengan tombol untuk pengatur sensor AC, kemudian HSA, kemudian dilengkapi dengan sensor parkir depan. Dan selanjutnya kita lihat di setir. Di setir dia sudah 3 spoke, sudah dilengkapi dengan audio steering switch, kontrol audio, kemudian sudah tilt steering dan dilengkapi dengan airbag, teman-teman. Kemudian di setir ini kita sudah bisa mengatur audio, mengatur telepon, dan tilt steeringnya bentuknya seperti ini, teman-teman. Kita bisa mengontrol setir. Kemudian untuk
di bagian kanan ini adalah pengatur lampu. Kemudian kalau di bagian kirinya adalah pengatur wiper dan air wiper, teman-teman. Kemudian kita lanjutkan ke bagian MID. MID-nya dikenal dengan 44.2 TAF MID yang menggunakan berbagai informasi di dalamnya. Tapi di sini dia juga sudah dilengkapi dengan echo indikator, kemudian dilengkapi dengan sensor pintu, kemudian dilengkapi dengan MID yang sudah digital, dan di sini juga dilengkapi dengan informasi tentang mesin. Sedangkan untuk tampilan dari audionya dengan ukuran 9 inch touchscreen. Tampilannya adalah seperti yang terlihat di kamera ini. Dia dilengkapi dengan radio, kemudian Apple CarPlay, kemudian Android Auto, media USB, kemudian phone, serta pengaturan yang bisa semuanya kita atur di setir. Kemudian tampilan dari kamera 360-nya adalah seperti ini, teman-teman. Kameranya cukup jernih, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan lihat di AC-nya, teman-teman. Saluran AC-nya seperti yang terlihat di kamera ini. Dan AC-nya juga sudah digital. Nah, teman-teman, untuk menghidupkan AC ini kita hidupkan dulu mesinnya karena dia sudah menggunakan start stop button di mesinnya. Selanjutnya kita lihat di AC-nya, teman-teman. AC ini sudah digital, kita bisa atur seperti ini, teman-teman. Nah, setelah kita lihat di AC, maaf teman-teman, kita matikan lagi mesinnya. Nah, ini adalah USB. Kemudian mobilnya sudah juga dilengkapi dengan immobilizer, teman-teman. Ini adalah handle gigi, dia berjenis CVT, dan kita lihat ke bagian kiri, ini airbag, dan ini adalah console box, teman-teman. Sedangkan tampilan dari atasnya di plafon, kita lihat ini adalah gantung tangan penumpang, kemudian lampu kabin serta sun visor, dan vanity mirror. Kemudian kalau kita lihat di bahagian samping dari mobil ini, kita lihat di bangku sopir, di bangku penumpang, teman-teman. Untuk mobil yang 1500 cc ini, bangkunya ini sudah dikasih list merah, teman-teman. Bangku ini sudah dilengkapi dengan console box. Tampilan console box-nya seperti yang terlihat di kamera ini. Di console box ini sudah terdapat power outlet. Handle giginya adalah seperti yang terlihat di kamera ini, teman-teman. Dan di bangku keduanya ini sudah bisa diatur ke depan dan ke belakang, kemudian bisa dilipat. Di sopir, di bagian sopir ini juga dilengkapi dengan safety belt pretension meter. Dan yang di 15 ini, teman-teman, bangku itu sudah bisa kita atur naik turunnya atau tinggi rendah bangku ini dengan menggunakan tombol ini, teman-teman. Dan ini adalah pembuka tutup tangki. Nah, itulah teman-teman kalau kita lihat di bagian depan untuk mobil yang 1500 cc ini. Kemudian kita akan review ke bagian tengahnya. Interior penumpang ini kita mulai review di door trim. Door trim pintu tengah dia sudah dilengkapi dengan safety child lock, kemudian gagang pintu yang sudah di chrome, dilengkapi dengan cup holder, power window, door trim paket serta speaker, teman-teman. Tampilan secara keseluruhan adalah seperti yang terlihat di kamera ini.
Selanjutnya kita akan lihat ke bahagian interiornya. Tampilan dari interior dari mobil ini adalah seperti yang terlihat di kamera ini, teman-teman. Sekarang kita coba masuk ke dalamnya, teman-teman. Kita akan rasakan duduk di dalamnya. Mobil ini cukup luas, teman-teman. Jadi lebih nyaman duduk di dalamnya. Ini adalah laci di belakang sopir. Kemudian dia juga dilengkapi dengan power outlet. Dan laci ini dari bangku sopir dan bangku penumpang. Kemudian kita lihat di plafon, ini adalah gantungan tangan penumpang. Kemudian kalau kita lihat di Xenia yang terbaru ini, tampilan lampu kabinnya adalah seperti ini. Dan AC-nya mempunyai tombol terletak di tengah. Dan saluran AC-nya di kiri dan di kanan, sehingga bisa membuat penumpangnya lebih nyaman dan mendapat saluran AC dari depan sampai belakang. Untuk bangku di tengah ini dia sudah bisa kita geser ke depan, kemudian kita lipat. Dia sudah dilengkapi dengan safety belt dan juga dilengkapi dengan headrest. Untuk mobil yang terbaru sekarang ini dia juga dilengkapi dengan armrest, teman-teman, di bangku tengah. Seperti ini, teman-teman. Dan bangku ini, teman-teman, sudah one touch tumble. Bangku ini kalau kita lipat, dia sudah otomatis seperti ini, teman-teman. Dan untuk mobil yang terbaru yang sekarang ini, kabinnya itu lebih luas, teman-teman, lebih family. Jika kita ingin masuk ke dalamnya lebih leluasa, tampilannya adalah seperti yang terlihat di kamera ini, teman-teman. Dan bangkunya pun bisa dilipat datar, teman-teman, sehingga di dalamnya itu kita bisa mendapatkan kabin yang lebih luas, teman-teman. Dan safety belt-nya dari depan sampai belakang. Kemudian untuk mobil yang sekarang itu dikasih laci dari depan sampai belakang. Tampilannya adalah seperti yang terlihat di kamera ini. Nah, itulah, teman-teman, gambaran di Xenia yang terbaru. Nah, teman-teman, di kabin di tempat duduk belakang itu juga terdapat power outlet, teman-teman, seperti yang terlihat di kamera tadi. Nah, teman-teman, itulah gambarannya di interior mobil yang Xenia terbaru. Selanjutnya kita akan review ke bagian mesin dari mobil ini. Ikuti terus review saya untuk mobil Xenia yang terbaru ini. Nah, teman-teman, sekarang kita review ke bagian mesinnya. Karena dia sudah tarik depan, mesinnya sudah bergeser letaknya, teman-teman, dan sedikit berubah. Ini adalah air wiper. Kemudian di depan kita ini adalah reservoir minyak rem. Kemudian ini adalah air radiator. Dan di bagian sampingnya ini adalah center ECU, kemudian saluran udara. Dan di atasnya ini, teman-teman, dia sudah dilengkapi dengan pelindung panas. Nah, kita kembali ke mesinnya. Mesinnya adalah berjenis 2NR VE DOHC Dual VVT-i dengan 1496 cc. Sedangkan mesin ini sudah dilengkapi dengan torsi yang cukup maksimum, yaitu 14,1 per 4200, sedangkan tenaga maksimum yang dihasilkan itu 106 per 6000, teman-teman. Kebetulan yang kita review ini adalah berjenis CVT. Dia menggunakan rasio gigi 5 speed, dan sistem kemudi yang digunakan untuk menggerakkan mobil ini adalah rack and pinion dengan electric power steering atau EPS. Kemudian sistem pengereman disc drum, ventilator, dan
di belakang dengan menggunakan drum leading trailing, dan suspensi bagian depan adalah McPherson strut dengan torsion beam. Dan ban yang untuk menggerakkan mesin ini adalah dengan menggunakan ban dengan ring 16/60 dan ukuran ban 195. Nah, itulah sedikit gambaran teman-teman untuk mesin dari mobil ini, dan selanjutnya kita akan bahas sedikit untuk dimensi dari mobil ini teman-teman. Ikuti terus review saya untuk mobil ini. Nah teman-teman, sekarang kita bahas dimensinya sedikit. Mobil ini mempunyai panjang, lebar, tinggi secara keseluruhan adalah 4,395 dikali 1730 dikali 1700 teman-teman. Sedangkan jarak sumbu rodanya adalah 2750 mm, dan jarak pijak roda depan per belakang dalam milimeter adalah 1.05/1500 mm. Kemudian tinggi dari tanah adalah 205 mm teman-teman. Kemudian jumlah penumpangnya adalah 7. Mobil ini mempunyai berat 1,115/1,706 dalam kilometer. Performa radius putar minimum adalah 4,9 teman-teman. Nah, itulah kalau kita lihat di dimensi mobil ini. Dan akhir dari review ini saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah melihat serta mengkomen serta menjadikan referensi dari teman-teman untuk mencari mobil yang terbaru. Dan akhir dari review ini saya sangat berterima kasih kepada teman-teman yang telah like, mengkomen serta subscribe EWP Channel 05 ini, karena dengan adanya itu saya akan lebih bersemangat lagi mengembangkan EWP Channel 05 ini. Nah teman-teman, akhirnya saya ucapkan wassalam, terima kasih untuk kita semua.